Alhamdulillah sampai juga bisa bertemu, kita bisa bertatap muka, insyaallah keberkahan akan kita dapatkan satu sama lain, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi ni'matil Islam wa huwa ajallun ni'am. إذ بعث فيهم رسولا يخرجهم إلى النور من الظلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبي محمدا سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وآتي الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. حضرة المحترمون فضيلة الأساتذة فضيلة الشيوخ, orang tua yang hadir bersama kita, yang insyaallah berkat mereka lah menjadikan keberkahan untuk kita yang hadir di tempat ini, amin. Para guru, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu harapan kita duduk kita bersama dari awal pembukaan sampai akhir kelak, harapan kita cuma satu. Kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, harapan kita kelak akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin. Syafaat yang kita harapkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pasti akan kita dapatkan sesuai dengan janji beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita berkumpul di tempat ini, pertama tempat ini adalah tempat yang baik. Tempat ini adalah salah satu tempat yang digunakan untuk sujud kepada Allah. Tempat yang di sini kita meminta kepada Allah. Tempat yang di sini kita berkumpul dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkumpul dengan sesama kita. Berkumpul dengan para tuan guru kita. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. InsyaAllah dari perkumpulan inilah kelak yang akan menjadikan suksesnya daripada umur kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang bersosialisasi. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri-sendiri. Kalau ada penjual pasti ada pembeli. Tidak mungkin cuma jual aja. Kalau ada tukang parkir berarti ada mobil masuk. Kita manusia bersosialisasi. Kalau hidup kita cuma satu persatu, hanya mementingkan diri kita sendiri, kita ini bakal mati, Pak, Bu, kita bakal mati. Yang ngurus kita nih ya manusia juga, tidak mungkin peliharaan kita. Kita bakal sakit, bakal mati, bakal disolatkan, bakal dikuburkan. Artinya setiap kita ini dianjurkan untuk saling bertemu, saling berkomunikasi, saling bersilaturahmi satu sama lain di antara kita. Tidak menutup kemungkinan, artinya kita harus bergaul dengan manusia. Tapi ingat,
pergaulan tersebut bukan hanya sebatas pergaulan, tapi untuk menyaring dari para pergaulan kita itu sangat-sangatlah penting. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Manusia atau seseorang ala dini khalilih, itu tergantung agama kawannya. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Kalau agama temannya baik, agama temannya bagus, otomatis kita yang berteman dengan orang tersebut pun akan menjadi baik dan bagus. Tapi bila kita berteman dengan orang yang jauh dari Allah, berteman dengan orang yang jauh dari Rasulullah, berteman dengan orang yang tidak suka dengan acara-acara seperti ini, wal'iyadzubillah, kita pun termasuk daripada bagian dari mereka. Agama mereka sempurna, kita yang berteman dengan mereka insya Allah menjadi sempurna. Agama kita, agama orang tersebut tidak baik atau jauh dari syariat agama, syariat yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak menutup kemungkinan pun kita akan jauh dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka tak kala kita bergaul, kita saring dalam pergaulan kita. Ada kawan yang perlu diakrab, ada kawan yang tidak perlu diakrab. Cukup so hello aja. Lihat, nggih. Kenapa? Karena kita tahu watak dia kurang baik. Ini yang memerintahkan siapa? Nabi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Jangan karena alasan dia keluarga, alasan dia tetangga, alasan dia berbagainya, karena kawan sekolah, tanpa kita saring, kita dekat dengan dia, dekat dengan orang-orang seperti yang digambarkan tersebut, dia jatuh dalam kemaksiatan, kita pun jatuh dalam kemaksiatan. Tapi alhamdulillah pada saat ini bersama kita berkumpul tanpa ragu, semua kita termasuk orang-orang yang baik. Insya Allah sama-sama kita yang duduk, sesama kita yang saling memandang akan memberikan keberkahan satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun pernah dikasihkan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering di antara kita mungkin ada yang hafal daripada surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca artinya sedikit dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad, nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersabarlah engkau duduk bersama mereka, orang-orang atau para sahabat Nabi yang mereka menyerukan Allah, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang mengajarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Harapan mereka dari sahabat Nabi Muhammad, orang-orang yang ngerti dengan agama, harapan mereka yuridun wajhah. Mereka, harapan mereka hanya Allah. Harapan mereka untuk mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi disuruh bersabar.
Karena tidak setiap mereka yang duduk dengan Nabi, tidak setiap mereka yang duduk dengan Nabi, mereka dengan pakaian kemuliaan, dengan pakaian yang rapi. Ada di antara mereka yang kumuh, ada di antara mereka yang macam-macam. Ya, Nabi tidak menolak siapapun yang datang kepada Nabi SAW. Siapapun yang datang kepada Nabi, Nabi tidak pernah menolak. Beda dengan kita. Kita ni kalau mau buka pintu, kira-kira yang datang ni pakai mobil kah, kendaraan kah? Amun kendaraan, kena dulu dah ke belakang dulu kita, cuci muka dulu, ambil minum dulu, duduk di kursi sambil minum dulu, ngopi dulu, ngidupkan rokok dulu, baru buka pintu. Tapi kalau yang datang pakai mobil, tapi Nabi enggak. Siapapun yang datang dihormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap diberikan arahan oleh Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Karena setiap mereka yang duduk dengan Nabi tidak dengan pakaian yang rapi, tidak dengan dengan wajah yang menampakkan wajah yang enak, ada dengan keluh kesah mereka. Ayat ini turun karena satu saat mereka Nabi duduk dengan mereka para sahabat. Di antara mereka para sahabat juga ada para pembesar-pembesar kafir. Pembesar-pembesar kafir. Tahu namanya pembesar? Ya, namanya pembesar itu pasti pakaiannya juga pakaian pembesar. Ya. Dengan wewangian yang luar biasa mereka. Tapi saat mereka duduk dengan Nabi dan duduk dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka merasa risih. Mereka merasa apa kalau bahasa kita nih? Runyam. Pakaian mereka rapi, wewangian mereka luar biasa, ya, namanya pakaian kerajaan orang-orang kafir. Pembesar-pembesar orang kafir. Di samping-samping mereka sahabat-sahabat Nabi yang sekiranya bau harum pembesar kafir tersebut bisa hilang gara-gara bau badannya para orang-orang yang duduk dengan Nabi SAW daripada orang miskin, orang-orang yang melarat. Tapi mereka punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka para pembesar kafir memberikan usulan kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya kami merasa risih? Kami merasa risih dengan duduk bersama mereka, kata pembesar kafir ini. Bagaimana wahai Muhammad kalau seandainya kau jadwalkan untuk hari ini siapa yang datang, untuk hari esok siapa yang datang. Jadi kami bisa menentukan waktu kami duduk dengan enak bersamamu. Dengan harum yang luar biasa yang dia pikir. Bingung Nabi. Di satu sisi mereka para sahabat Nabi, mereka sudah beriman dengan Nabi. Di satu sisi pembesar orang-orang kafir yang mereka diharapkan oleh Nabi agar supaya mereka masuk Islam, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, engkau sabar wahai Muhammad duduk dengan mereka para sahabat-sahabatmu. Mereka para fuqara. Mereka walaupun mereka bau, sabar. Karena apa? Yuriduna wajha. Mereka berharap keridhaan Allah. Mereka beriman kepada Allah. Wala ta'du 'ainak. Jangan engkau rendahkan pandanganmu. Jangan. Nabi Muhammad diberi peringatan oleh Allah, jangan engkau rendahkan pandangan. Ini pelajaran untuk kita. Jangan kita rendahkan pandangan kita karena sesuatu urusan duniawi kita memandang mereka orang-orang yang jauh dari agama, mereka yang jauh dari Allah, mereka terutama jauh daripada keimanan, orang-orang kafir. La ta'du 'ainak turidu zinatal hayatid dunya, hanya ingin mendapatkan perhiasan dunia. Jangan. Nabi dapat peringatan dari Allah. Bagaimana dengan kita yang selama ini melihat orang yang sugih, melihat orang yang tamu, misalkan tamu datang walaupun ahli maksiat, kita sambut dengan luar biasa. Tapi di sisi lain tetangga kita yang ahli ibadah 5 waktu di masjid, kita acuh tak acuh, kita abaikan dia.
Padahal kemuliaan saat kita menghormati mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah, dibandingkan kita menghormati mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berharap mereka dapat hidayah. Begitupun Nabi. Harapan Nabi, mereka membesar Quraisy agar supaya mereka dapat hidayah, agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan arahan kepada Nabi Muhammad tetap untuk memperhatikan sahabat-sahabat yang di dalam diri mereka ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi juga diperintahkan oleh Allah untuk menyaring perhatian dalam bergaul. Bagaimana dengan kita? Kita Nabi bukan, sahabat Nabi bukan. Ya, sahabat Nabi bukan. Kalau seandainya kita bergaul dengan orang yang salah, sudah bisa dipastikan kita pun akan menjadi salah. Tapi kita tidak ada inisiatif untuk menyaring, untuk memilih siapa teman duduk kita. Artinya teman duduk ini yang dijadikan panutan, teman yang dijadikan panutan dalam keseharian kita. Ya, artinya kita berteman ini tidak hanya sebatas berteman. Ya. Makanya dikatakan teman ini pun bisa membawa syafaat kita kelak di hadapan Allah. Perbanyak teman agar supaya perbanyak kita dapat syafaat kelak di akhiratnya Allah. Kenapa? Di antara kita memperbanyak teman, ya, teman-teman yang baik, teman-teman yang selagi di dunia yang memberikan arahan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat pun kita akan ditarik. Kita pun akan mendapatkan syafaat dari mereka, orang-orang yang soleh, di antara mereka sahabat-sahabat kita. Itu. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah saat ini, tanpa kita minta, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Tanpa kita minta, kita duduk dengan orang-orang yang baik, ya, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan bacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun siapa tahu di akhir hayat kita, walaupun kita berteman dengan orang yang baik, di akhir hayatnya orang tersebut tidak menjadi baik, tidak tahu kita. Yang penting saat dia baik dalam hidup, dalam kesehariannya, dalam keadaan baik, kita ikuti dia. Sayyidina Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah sahabat dekat Nabi. Abu Hurairah sahabat dekat dengan Nabi SAW. Satu waktu saat Abu Hurairah duduk dengan beberapa orang sahabat Abu Hurairah, ya, dikatakan 5 atau 6 sahabat, 4 atau 5. Saat mereka sedang duduk, Nabi lewat. Siapa mereka? Mereka semua sahabat Nabi. Mereka saat itu beriman dengan Nabi SAW. Tapi siapa sangka saat Nabi melewati mereka yang sedang duduk, dan di antaranya ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi mengatakan, inna fikum la rajulan dirsuhu finnar akbar min jabali Uhudin. Perkataan Nabi ini yang membuat takut daripada mereka para sahabat, terutama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Inna fikum la rajulan dirsuhu finnar. Sesungguhnya di antara kalian ini ada seseorang yang mana gerahamnya berada di dalam api neraka. Geraham berada di dalam api neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Ya. Zikrul ba'd wa iradatul kul. Kalau kita paham dengan kalimat ini, artinya geraham masuk neraka, ya otomatis orangnya juga. Bukan hanya gigi gerahamnya aja. Ya. Bukan hanya gigi geraham, tapi Nabi menyebutkan sebagian, yang dimaksud adalah keseluruhan daripada anggota tubuhnya. Inna fikum la rajulan dirsuhu finnar akbaru min jabali Uhud. Abu Hurairah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi, dan beliau plus beliau paling banyak di antara sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Paling banyak riwayat hadis
yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama itu. Yang pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad adalah Abu Hurairah. Ini orang dekat dengan Nabi. Tak kala Nabi mengatakan hal tersebut, luar biasa terguncang dia. Tidak mungkin Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Tidak mungkin. Ya, tetap dalam keadaan terguncang dia, walaupun dia ketakutan, tidak menjadikan dia stres, tidak menjadikan dia drop. Ya, beda dengan kita, divonis dokter ikam nih sakitnya parah, wah langsung drop, tambah parah. Kata dokter 2 bulan lagi kau ini meninggal. Karena drop 2 hari meninggal. Karena ketakutan 2 hari meninggal. Salah. Mestinya saat kita divonis dokter, tambah kuat ibadah kita, tambah kita perbanyak bekal kita untuk menghadap Allah, menghadap cacing-cacing dalam tanah. Kita cari pengawet. Apa pengawetnya? Ngaji dengan banyak, agar supaya awet tubuh kita. Ini sahabat tak kalah dikatakan oleh Nabi SAW, dilontarkan perkataan tersebut, semua takut, semua mereka takut, terutama Abu Hurairah. Luar biasa ketakutan. Luar biasa. Ini kayak apa? Kalau seandainya kita bayangkan saat itu, saat Nabi melontarkan ungkapan tersebut, kita berada dalam majelisnya Abu Hurairah. Luar biasa ngerinya. Luar biasa. Karena kita takut, kita termasuk yang dikatakan oleh Nabi SAW. Abu Hurairah dalam keadaan takut. Ya. Lepas dari zaman Nabi, lepas dari masa Nabi SAW, Nabi meninggal, itu Abu Hurairah masih dalam keadaan takut. Luar biasa takut. Satu persatu sahabat Abu Hurairah meninggal. Dan meninggal mereka dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik. Yang tersisa Abu Hurairah, satu lagi Rajal, yang bernama Rajal Al-Unfuah. Yang mana Rajal Al-Unfuah ini juga orang yang dekat dengan Nabi. Dia juga termasuk orang yang hafizul Quran, banyak menimba ilmu dengan Nabi. Abu Hurairah makin ketakutan. Kenapa? Yang dikatakan oleh Nabi tersisa 2, aku dan Rajal. Sedangkan Rajal itu orang ahli ibadah luar biasa, dekat dengan Nabi, banyak menimba ilmu Nabi SAW. Hafizul Quran, hafal Al-Quran. Namanya Rajal Al-Unfuah. Hingga satu waktu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu tersebarlah fitnah yang pertama, yaitu fitnah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ini seseorang yang mengaku Nabi selepas atau meninggalnya, selepas wafatnya Nabi SAW. Ya, sebenarnya sudah lama dia ini. Rajal ini sebenarnya sudah lama. Musailamah Al-Kadzdzab sudah lama ngaku Nabi, tapi tak kala Nabi wafat, semakin dia berhasrat untuk ngaku sebagai Nabi. Dan dia juga bukan orang bodoh. Musailamah Al-Kadzdzab yang ngaku-ngaku Nabi ini juga orang pintar. Ya, kita lihat sekarang banyak orang yang ngaku Nabi, ada yang ngaku malaikat, ada yang ngaku Tuhan sekarang. Ya, kalau kita lihat notabene mereka juga orang pintar, tapi keblinger. Pintar mereka, keblinger. Ada yang kemarin mengeluarkan statement laki sama laki boleh kawin, padahal profesor. Notabene mereka sebagai seorang profesor, mereka orang pintar tapi keblinger. Mereka diberi kepintaran tapi tidak diberi keberkahan dalam ilmu mereka. Begitupun ini Musailamah Al-Kadzdzab. Sepeninggal Nabi SAW, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar berambisi untuk menghabisi ini Musailamah Al-Kadzdzab. Ini orang fitnah, semakin banyak pengikutnya semakin banyak, karena dia termasuk orang pintar juga, Musailamah Al-Kadzdzab ini. Hingga satu waktu Sayyidina Abu Bakar disaring siapa sahabat yang bisa mendakwai Musailamah Al-Kadzdzab. Disaring, akhirnya dapat seorang sahabat yang bernama Rajal Al-Unfuah ini, yang mana dia ini pernah duduk bersama Abu Hurairah saat Nabi melontarkan inna fikum la rajulan dirsuhu finnar.
Di antara kalian ada seseorang yang gerahamnya berada dalam api neraka. Akbaru min Jabal Uhud, lebih besar daripada gunung Uhud. Rajal ini al-unfuwa, orang yang pintar, alim luar biasa, hafizul Quran, sehingga Sayyidina Abu Bakar memilih ini orang untuk mendakwai daripada Musailamah al-Kadzab. Ya. Sampai Sayyidina Abu Bakar mikir ini orang yang pas untuk mendakwai Musailamah al-Kadzab, seorang yang ngaku nabi. Dikirimlah Rajal al-Unfuwa ini menghadap Musailamah sebagai nabi palsu agar mendakwai supaya dia taubat. Tapi subhanallah, saat dia datang menghadap Musailamah al-Kadzab, dan Musailamah al-Kadzab ini dengan lisan yang luar biasa dia merayu Rajal al-Unfuwa, dipuji-puji Rajal al-Unfuwa, diiming-imingi dengan wanita, diiming-imingi dengan tahta dan harta. Karena Musailamah nabi palsu ini tahu ini Rajal orang pintar, orang alim, tapi dia miskin. Orang pintar, orang alim, tapi dia miskin. Apa kata Nabi? Kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu bisa membuat orang menjadi kafir. Hampir. Orang fakir yang tidak diiringi dengan ilmu, tidak diiringi dengan mempertahankan keimanan, itu bisa kafir. Tapi kalau dia miskin, dalam keadaan ridho, dia ridho, Allah pun ridho dengan ilmunya, walaupun miskin bagaimanapun dia tidak akan pernah merasa miskin. Tidak akan pernah merasa miskin. Begitupun Rajal al-Unfuwah ini, dia orang miskin, walaupun dia alim, dekat dengan Nabi, banyak menimba ilmu dari Nabi SAW, tapi dia orang miskin, hingga diiming-imingi oleh Nabi palsu tersebut, ya, dengan harta, dengan wanita, bila kau ikut denganku. Hebatnya Musailamah ini, yang masuk bukan hanya Rajal al-Unfuwah. Rajal ini orang pintar, guru, kita anggap guru. Kalau sudah guru, muridnya banyak. Guru tersesat, murid juga tersesat. Kalau istilah orang Bahari, guru kencing berdiri, murid kencing lari. Ya. Gurunya rusak, muridnya juga rusak. Umpat Musailamah al-Kadzab seberataan. Dari situ Abu Hurairah tenang. Alhamdulillah, kata Abu Hurairah. Alhamdulillah, bukan karena murtadnya daripada Rajal ini, tapi menunjukkan bahwasanya yang dikatakan atau yang dilontarkan oleh Nabi bukan tertuju padanya. Ternyata ini orang yang alim, yang luar biasa saat ada Nabi, tapi karena kemiskinan yang tidak membawa keberkahan bagi dia, hilang semua amalnya, hilang keimanannya. Semua apa yang dia lakukan saat ada Nabi SAW, kedekatannya dengan Nabi, ilmu yang didapat dari Nabi SAW, semua hilang gara-gara dekat dengan Musailamah al-Kadzab, diiming-imingi dengan harta, tahta, dan wanita. Wal iyadu billah. Abu Hurairah merasa tenang, luar biasa dia tenang. Kenapa? Yang ditujukan atau yang dilontarkan dari hadis Nabi ternyata bukan dia, adalah Rajal al-Unfuwah tersebut. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah, kita dianjurkan untuk bersahabat saat kita tahu dia adalah orang baik. Begitupun Abu Hurairah, saat dia masih beriman, Rajal al-Unfuwah masih beriman, dia masih akrab. Tapi saat Rajal itu sudah murtad, jauh dari Allah, jauh daripada Rasulullah SAW, ini Abu Hurairah tidak lagi dekat sama dia. Ini sahabat tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Begitupun kita, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Tinggal kita pilih-pilih. Selagi kawan itu baik, selagi teman itu bisa memberikan keberkahan kepada kita, manfaat kebaikan dunia akhirat untuk kita, kita dekati. Tapi selagi tidak ada manfaat, bahkan bisa menuju kepada kemudorotan, jauhi. Ini teman, Beb. Tapi kalau seandainya keluarga kita sendiri kayak apa? Anak kita, Beb. Anak. Atau orang tua kita, Beb. Ya. Atau anak lah.
Nah, mungkin orang tua insya Allah tidak ada orang tua baik semua. Anak ini yang masih pergaulan masih masih polos, yang mereka masih perlu diarahkan. Ya, ingat ya, anak-anak perlu diarahkan, bukan kita berikan mereka pilihan hingga mereka memilih sesuatu yang salah dari dua yang kita pilihkan. Anak itu perlu diarahkan. Nak, mau belajar di sini kah, nak? Mau belajar di sini kah, nak? Itu orang tua yang jenius. Kenapa? Nyuruh anak milih di kedua tempat yang baik. Tapi kalau orang tua yang tidak jenius, nak, kau mau sekolah kah, mau kada sekolah? Nah, ini kurang pintar orang tua ini. Salah. Ya, seakan-akan dia mengatakan, nak, kau ingin masuk surga kah atau ingin masuk neraka? Tapi kalau dia pintar, nak, ini surga, kau mau lewat sini kah atau lewat sini kah? Tujuannya surga. Ini orang tua yang pintar. Karena anak itu perlu dicatat, perlu dicamkan di pikiran masing-masing. Anak itu perlu diarahkan. Siapa? Harun Ar-Rasyid yang kita kenal. Beliau sebagai seorang gubernur yang ya, kita kenal semua, mungkin pernah sering dengar namanya, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini punya dua anak. Ya. Satu makmun, satunya lagi lupa lun. Satu makmun, satunya Amin ya. Amin makmun. Amin, satunya makmun. Amin ini, dua-duanya ini anak daripada Harun Ar-Rasyid ini, setiap hari waktu kecil diperintahkan untuk belajar. Amin dan makmun, lo ma'akhto. Kedua nama anaknya Amin dan makmun. Satu Amin, rajin. Satu makmun, dipaksa rajin, males akhirnya. Males. Lama-lama males. Harun Ar-Rasyid ya, sampai dia mengatakan kepada anaknya, kalau kau mau belajar silakan belajar, tidak mau belajar ya sudah. Satu anaknya tetap dalam keadaan belajar. Anaknya ini yang tidak belajar tumbuh besar menjadi orang yang jauh daripada wawasan agama, jauh dari agama, hingga dia menyesal saat ditanya ayah yang meninggal, sedangkan dia sebagai pengganti dari ayahnya, dia menyesal saat itu. Kenapa? Karena pada saat dia masih kecil, dia diberikan pilihan oleh ayahnya mau belajar atau tidak belajar. Karena dulu sering bolos dia. Sering bolos. Kita pun mungkin punya anak yang sering malas sekolah, yang sekiranya bangun tidur harus ditendang dulu, bangun tidur harus disiram dulu. Ya, kita berikan arahan, berikan pandangan kepada mereka. Pandangan yang dua pandangan tersebut baik. Pilih ini baik, ini baik. Pilih nak. Tidak mau keduanya, tendang. Tendangan kasih sayang, bukan tendangan kayak main bola. Ya, kita marahi dia. Karena kita selaku orang tua, saat mereka masih kecil, mereka perlu arahan dari orang tua. Kita ini sebagai pengarah. Bukan kita diamkan mereka tidur subuh, telat sholat subuh. Bahkan banyak di antara kita yang lebih memprioritaskan urusan duniawi kita. Bangun tidur kita dengan sibuk dengan urusan kita, masaknya, jualannya. Anak kita mana? Tapi kalau sudah jam 6:30, jam 7 kita bangunkan anak kita, anak bangun nak, sekolah. Kita kita tanamkan di akal pikiran mereka yang pertama bukan agama, nak sekolah nak, itu salah. Bangun nak subuh nak. Walaupun umur dia 6 tahun, 5 tahun, dia mau sholat kada sholat biar aja. Nak subuh nak. Yang penting apa yang dia dengar saat dia bangun subuh nak. Sampai batasan yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak kalian umur 7 tahun. Cuma perintahkan aja. Nabi memerintahkan kita untuk memerintahkan anak. Nabi nyuruh kita untuk merintahkan anak umur 7 tahun, nak sholat. Cuma perintah. Ya, wadribuhum. Dan kata Nabi SAW, pukul mereka bila mereka sudah umur 10 tahun baru pukul. Tapi 7 tahun ke bawah suruh, di 10 tahun ke bawah kita cuma suruh sholat nak. Sholat tak mau sudah biar aja. Yang penting timbul di dalam hati dan pikiran mereka kalimat sholat, ngaji, belajar dan lain sebagainya. Itu yang akan memberikan itu yang akan tertancap di pikiran mereka
dan akan menjadikan pelajaran besar untuk mereka yang hanya mereka ingat salat, salat, salat. Jadi tidak susah ngurus anak ni, tidak susah. Hingga saat kita meninggal, kita mewariskan keimanan kita kepada mereka, anak dan cucu kita. Ingat, orang yang beriman, kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang yang beriman saat mereka hidup, kita dalam keadaan iman, kita Islam, kita beribadah dan lain sebagainya. Keimanan kita wariskan kepada anak kita ajarkan kepada mereka. Artinya mereka pun menjadi orang yang tumbuh menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan ini diwariskan kepada anaknya pun beriman kepada Allah. Anaknya salat, anaknya sedekah, anaknya beribadah kepada Allah. Alhaqna bihim, kata Allah. Orang tua ini sudah meninggal, kami akan antarkan pahala yang dilakukan oleh anaknya. Jadi kita dalam kubur tenang. Kenapa? Anak kita, cucu kita beriman. Anak kita, cucu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita harapkan tidak ada. Biasa kita sholat, biasa kita ngaji, biasa kita sedekah waktu hidup. Kita meninggal, hilang. Kita meninggal, hilang. Mana sholat kita? Tidak ada lagi. Mana sedekah kita? Tidak ada lagi. Mana hari-hari kita biasa baca Al-Quran, hadir di majlis taklim, tidak ada lagi semuanya. Kecuali anak yang soleh, anak yang beriman. Itulah harapan kita. Kita beriman kepada Allah, wariskan keimanan kita pun kepada anak dan cucu kita. Insya Allah dengan majlis-majlis seperti ini, majlis maulid, majlis burda, majlis taklim yang lainnya, itu akan menjadikan keimanan di dalam diri kita dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Insya Allah semua kita yang hadir di sini ditumbuhkan keimanan kita, ditambahkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dihapuskan semua, bahkan bukan dihapuskan, kita yang punya dosa digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak kita keluar dari tempat ini kecuali semua daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit